Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai besar sampel untuk survei. Kemudian nanti juga ada untuk yang populasi terbatas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa survei ini umumnya dilakukan untuk mengestimasi suatu nilai parameter. Nilai parameter ini adanya di populasi dengan menggunakan suatu presisi tertentu. Jadi nilai parameter di populasi ini umumnya itu tidak diketahui, gitu ya. Jadi kita melakukan yang namanya estimasi. Sehingga nanti hasil survei yang kita dapatkan ini akan menghasilkan estimasi dari suatu nilai parameter tersebut yang juga disertai dengan varians dari nilai parameter tersebut. Nah, varians dari nilai parameter tersebut ini akan berperan dalam perhitungan besar sampel nantinya. Kemudian untuk metode pengambilan sampel pada survei ini sama dengan metode pengambilan sampel yang sudah kita pelajari, yaitu ada simple atau systematic random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster random sampling, dan multistage random sampling. Nah, ini merupakan dasar dari perhitungan besar sampel untuk desain survei, di mana menggunakan pendekatan teori limit sentral atau central limit theorem, yang nantinya hasil di data kita itu mengikuti kurva distribusi normal, gitu ya, dengan presisinya dihitung dari perkalian antara Z1 min alfa per 2 dikalikan dengan akar dari proporsi dikalikan dengan 1 min proporsi dibagi dengan banyaknya sampelnya. Nah, ini adalah rumus besar sampel untuk estimasi proporsi dan estimasi rata-rata. Untuk teknik pengambilan sampelnya adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Ini untuk yang proporsi, rumusnya adalah seperti ini, presisi mutlak. Kemudian ini untuk yang presisi relatif. Nah, jadi presisi mutlak ini dapat diganti menjadi presisi relatif dengan menggunakan rumus epsilon, presisi relatifnya dikalikan dengan proporsinya. Nah, jadi nanti tinggal disubstitusikan saja ke dalam rumusnya ini digantikan. Nah, sama halnya dengan estimasi rata-rata, jadi nanti ada yang presisi mutlak rumusnya dan yang presisi relatif. Hanya saja kalau di estimasi proporsi ini kita menggunakan nilai proporsi, nih persentase. Tetapi kalau di estimasi rata-rata kita menggunakan nilai rata-ratanya, ya, atau nilai minnya. Nah, kita perlu melakukan yang namanya koreksi untuk populasi terbatas dan yang non-respon atau yang drop out. Nah, pada keadaan hasil perhitungan besar sampel kita lebih besar dibandingkan dengan populasi yang kita miliki, maka kita harus melakukan yang namanya koreksi untuk populasi terbatas dengan menggunakan rumus yang ini, di mana n aksen di sini itu adalah jumlah sampel setelah koreksi. N di sini adalah jumlah sampel sebelum koreksinya, dan N besar di sini adalah jumlah populasinya. Jadi kita melakukan koreksi untuk populasi yang terbatas. Kemudian dengan mempertimbangkan efek dari penolakan responden, gitu ya, responden menolak untuk ikut serta dalam penelitian kita atau yang disebut juga dengan drop out, maka besar sampelnya perlu dihitung ulang menggunakan rumus yang ini. N aksen itu sama dengan N dibagi dengan 1 dikurangi dengan F. F di sini adalah perkiraan non-respon atau DO, ya, yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, perkiraan non-respon ini berkisar antara 10 sampai 20%.
Nah, ini adalah rumus untuk perhitungan besar sampel, estimasi proporsi populasi terbatas. Nah, penentuan populasi terbatas dan populasi tidak terbatas ini sebenarnya ditentukan oleh peneliti. Jadi peneliti yang menetapkan batas-batas yang membuat populasinya menjadi terbatas. Nah, ini adalah rumusnya untuk presisi mutlak dan ini untuk presisi relatif. Nah, di sini ada N besar, ini menunjukkan bahwa jumlah populasinya. Nah, karena populasinya terbatas, maka jumlah populasinya sudah diketahui sebelumnya. Tetapi apabila kita apabila kita tidak mengetahui jumlah populasi kita menggunakan rumus estimasi proporsi yang lain, bukan rumus estimasi yang ini. Ini adalah rumus estimasi untuk populasi yang terbatas. Nah, ini adalah contoh aplikasi perhitungan dari estimasi proporsi untuk populasi yang terbatas. Nah, contohnya ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan di suatu perusahaan X. Ini mendapatkan bahwa sebanyak 30 orang dari 50 pekerja wanitanya menderita anemia. Nah, jumlah karyawan wanita pada perusahaan X tersebut sebanyak 1.500 karyawan. Nah, pada saat sekarang kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui prevalensi anemia pada karyawan wanita di perusahaan X tersebut, di mana kita menentukan simpangan maksimum terhadap prevalensi sebelumnya atau presisinya itu adalah 5%, dengan derajat kepercayaan atau confidence intervalnya itu 95%. Berapa jumlah sampel yang harus kita ambil dari 1.500 karyawan tersebut jika presisi mutlaknya diketahui 5% dan confidence intervalnya diketahui 95%. Ini soal yang pertama, contoh soal pertama. Contoh soal kedua sama pada soal yang pertama tadi datanya, namun jika peneliti ingin menggunakan estimasi proporsi tetapi dengan presisi relatifnya sebesar 5% dan interval kepercayaannya 95%, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Jadi soal yang pertama ini menggunakan presisi mutlak dan soal yang kedua ini menggunakan presisi relatif. Karena di sini diketahui jumlah populasinya, maka kita bisa tentukan bahwa ini adalah termasuk ke dalam populasi terbatas. Nah, kita menghitung dengan menggunakan rumus menggunakan software sample size ini untuk yang simple random sampling. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut ya. Kemudian didapatkanlah jumlah sampelnya sebanyak 297. Nanti akan diperagakan. Kemudian untuk yang presisi relatif, ini tadi presisi mutlaknya, D-nya adalah 0,05, sementara presisi relatifnya ini E-nya, epsilonnya itu adalah 0,05. Nah, didapatkan hasilnya bahwa sebanyak 609 yang nantinya akan diambil sebagai sampel wanitanya ya, pekerja wanitanya. Nah, ini akan dicontohkan. Pertama kita buka dulu software sample size-nya, baru kita cari yang sampel survei. Kita pilih yang simple random sampling karena teknik pengambilan sampelnya secara acak sederhana. Kita klik estimate. Kita tentukan confidence levelnya 95%, proporsinya itu didapatkan dari 30 orang dibagi 50 pekerja wanitanya. Jadi proporsinya adalah 0,6. Nah, di sini kalian pilih 0,6. Nah, D-nya itu adalah simpangan maksimumnya ini adalah 5% atau presisinya. Nah, kalian
masukkan 0,05, secara otomatis dia akan menghitung nilai epsilonnya gitu ya. Nah, kemudian N-nya, jumlah populasinya itu ada 1.500, maka didapatkan jumlah sampelnya dengan menggunakan presisi mutlak itu sebanyak 297. Kemudian di soal yang kedua kita ingin presisi relatifnya menjadi 5%, maka tinggal kita edit saja di bagian ini, kita hapus dulu yang proporsinya tetap, tetapi yang epsilonnya kita ganti 0,05. Secara otomatis dia akan menghitung untuk presisi mutlaknya. Jadi didapatkan sampelnya sebanyak 609 sampel yang diambil ketika kita menginginkan presisi relatifnya sebanyak 5% atau sebesar 5%. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan software sample size. Software sample size ini bisa kalian unduh di search engine gitu ya, di Google. Silakan di searching, dan dia sifatnya adalah open source gitu ya, jadi tidak berbayar, gratis. Nah, sekarang kita lanjut ke stratified random sampling. Nah, ini adalah rumus untuk estimasi proporsi dan estimasi proporsi menggunakan presisi mutlak dan presisi relatif untuk teknik pengambilan sampel secara acak stratifikasi gitu ya. Jadi kita membagi kelompok di populasi kita berdasarkan tingkatannya atau stratanya gitu ya. Nah, ini rumusnya sepertinya kelihatannya susah, tetapi nanti akan kita coba dengan menggunakan softwarenya, software sample size-nya, dan nanti juga ada perhitungan dengan menggunakan Excel-nya. Nah, ini untuk yang estimasi rata-ratanya, baik untuk presisi mutlak dan presisi relatif. Yang membedakan hanya untuk nilai yang digunakan. Kalau estimasi rata-rata ini berarti datanya data numerik gitu ya. Kalau estimasi proporsi ini berarti datanya adalah data kategorik. Nah, kemudian selanjutnya adalah cluster random sampling. Nah, cluster random sampling itu rumusnya seperti ini. Nah, rumus ini selain kompleks gitu ya, juga mengandung parameter PI yang sulit diketahui sebelum survei dilakukan. Jadi parameter ini sulit untuk diketahui sebelum survei dilakukan. Nah, bagaimana strategi yang kita gunakan? Nah, kita bisa menggunakan rumus untuk metode simple random sampling tadi, tetapi kita kalikan dengan hasil perhitungan untuk desain efeknya atau untuk efek desainnya. Nah, desain efek itu apa? Desain efek itu adalah perbandingan antara varians pada sampel kompleks seperti sampel cluster dengan varians yang diperoleh jika pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana. Jadi ini variansnya sangat kompleks gitu ya. Nah, varians kompleks ini pada sampel kompleks ini kita bandingkan dengan varians pada pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sederhana. Itulah yang disebut dengan design effect atau DEF. Nah, nilai design effect ini berkisar antara 2 sampai 4. Nah, di sini ada metode simple random sampling. Itu sampel rumus yang mana? Itu adalah rumus yang ini. Jadi, ketika kita ingin menggunakan teknik pengambilan sampel secara cluster random sampling, tadi kan nilai P-nya itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, tinggal kita kalikan dengan desain efeknya gitu ya. Ini untuk yang cluster. Tanpa desain efek berarti dia pengambilan sampelnya secara acak sederhana.
Nah, kemudian ini adalah contohnya. Contohnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ingin mengetahui cakupan imunisasi lengkap pada anak. Hasil survei imunisasi pada tingkat provinsi di Jawa Barat pada tahun sebelumnya diperoleh cakupan imunisasinya sebesar 70%, berarti dia proporsi karena persentase. Pada penelitian ini, peneliti merencanakan untuk menggunakan metode sampel cluster yang 2 tahap. Jadi ada sampel cluster, metode sampel cluster yang 1 tahap, 2 tahap, dan lebih dari 2 tahap. Kemudian pada tahap pertama ini akan dipilih desa, dan pada tiap desa terpilih akan dipilih anak yang berumur 1-2 tahun secara acak sederhana. Jadi dia disebut dengan 2 tahap. Ada tahap 1, dia memilih desanya sebagai klaster. Kemudian dari desa yang terpilih ini dia merandom lagi nih untuk anaknya yang berusia 1-2 tahun. Makanya dia disebut sebagai klaster yang 2 tahap. Kemudian berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan kesalahan maksimum terhadap cakupan imunisasi di populasi sebesar 5% dan derajat kepercayaannya sebesar 95%. Nah, kita mencoba menjawab menggunakan perhitungan besar sampel untuk estimasi proporsi, karena tadi di sini nilainya adalah persentase. Berarti kita penggunaan sampelnya, perhitungan besar sampelnya menggunakan estimasi proporsi. Kemudian karena di sini tadi klaster 2 tahap, kita kesulitan untuk menemukan atau menentukan nilai PI-nya, maka kita menggunakan rumus metode sampling acak sederhana yang estimasi proporsi. Kemudian didapatkanlah hasilnya sebesar 323 anak. Nah, tadi karena peneliti menggunakan metode sampel cluster, sampel cluster 2 tahap ini, maka besar sampelnya ini tadi dikoreksi dengan efek desain. Nah, yang kita gunakan efek desainnya yaitu 2 yang minimal gitu ya. Maka besar sampel yang diperlukan menjadi 323 ini dikalikan dengan 2. Dapatlah hasilnya 646. Nah, ke 646 anak ini dapat dialokasikan ke berapa jumlah klasternya. Jadi kalau peneliti memilih 20 klaster, maka diperlukan sampel sebanyak 33 anak per klasternya. Jadi 646 ini dibagi 20 klasternya. Per klasternya atau per desanya tadi sebanyak 33 anak yang usianya 1-2 tahun yang dijadikan sebagai sampel. Kemudian jika peneliti menggunakan 40 klaster, maka diperlukan sampel sebanyak 17 anak per klasternya. Jadi 646 ini dibagi 40 hasilnya sekitar 17 anak per klasternya. Nah, pemilihan 33 anak dan 17 anak per klaster ini dilakukan secara acak sederhana. Ya, jadi kita memilih sampelnya di anaknya di masing-masing desa tadi ini itu dilakukan secara acak sederhana. Nah, ini adalah multistage random sampling, rumus besar sampel untuk estimasi proporsinya. Nah, disebut atau dikatakan sebagai multistage random sampling ini, teknik pengambilan sampelnya itu gabungan dari 2 teknik pengambilan sampel. Jadi dia bisa gabungan dari stratifikasi dan klaster gitu ya. Nah, kemudian misalkan tujuan untuk mengetahui estimasi proporsi cakupan imunisasi lengkap di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Karena multistage ini bertahap gitu. Jadi bukan yang simple atau stratified atau sistematik gitu ya, tetapi dia perpaduan dari teknik pengambilan sampel untuk desain yang kompleks gitu ya. Jadi gabungan antara stratifikasi dan klaster.
Nah, tujuan penelitiannya kita ingin mengetahui estimasi proporsi cakupan imunisasi lengkap di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tahap yang pertama itu kita dapat melakukan pembagian daerah tingkat 2-nya. Ini menurut keadaan perkotaan dan pedesaan. Jadi kita strata dulu nih awalnya. Kemudian setelah tadi kita strata, kita bagi dua untuk perkotaan dan pedesaan. Kemudian kita memilih 4 daerah tingkat 2 di perkotaan dan 4 daerah tingkat 2 di pedesaan. Nah, ini misalkan di Provinsi Sumatera Selatan kita memiliki 16 kabupaten kota atau daerah tingkat 2 gitu ya. Nah, kita ambil 50%-nya gitu ya. Sebenarnya pemilihan penentuan 50% itu tergantung dari peneliti. Itu sebenarnya bisa menggunakan 25% gitu ya. 25%-nya kita ambil. Nah, ini minimalnya 25%. Nah, ini saya ambil 50%-nya misalkan. Kemudian pada tiap daerah tingkat 2 ini yang terpilih tadi gitu kan, kita random. Nah, ini dilakukan pemilihan di tingkat desanya. Jadi kita tentukan dulu nih klasternya. Nah, klasternya itu desa di daerah tingkat 2 yang terpilih tadi ini. Nah, pada akhirnya di tiap desa atau klaster tadi baru kita pilih subjek dengan cara acak sederhana. Jadi respondennya atau sampelnya di tiap desa di kabupaten kota yang terpilih tadi kita ambil secara acak sederhana. Nah, untuk besar sampelnya bagaimana cara menghitungnya? Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama, kita langsung menghitung besar sampel untuk daerah tingkat 2-nya tadi. Jadi klasternya untuk daerah tingkat 2-nya gitu ya. Nah, cara ini umum digunakan agar pada tingkat 2 ini tadi juga dapat dilakukan inferensi ke populasinya gitu ya. Kemudian datanya dapat digabung untuk menggambarkan provinsi. Jadi kita bagi dulu nih ke dalam 8 daerah tingkat 2. Kemudian kita hitung sampelnya. Kemudian kita alokasikan sama untuk di daerah tingkat 2-nya. Nah, ini nanti pada tahap analisisnya harus menggunakan pembobotan gitu ya. Karena untuk menyamakan peluang terpilih sampel pada tiap daerah tingkat 2 tadi. Jadi ini sama seperti dengan yang klaster. Jadi ini kita menggunakan pendekatan yang klaster gitu ya. Yang klaster tadi kan kita hitung pakai rumus besar sampel estimasi proporsi untuk yang simple random sampling gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan design effect. Kemudian nanti untuk di masing-masing kabupaten atau kotanya atau daerah tingkat 2-nya tadi itu kita alokasikan sama gitu ya. Jadi misalkan kita dapat perhitungan rumusnya itu ya, hasilnya adalah 500 misalkan. Nah, 500 ini harus kita kalikan dengan design effect lagi gitu ya. Jadi minimal misalkan 2, maka hasilnya adalah 1000 sampel. Nah, 1000 sampel ini akan dialokasikan sama di 8 kabupaten atau kota ini gitu ya. Jadi di satu kabupatennya itu sekitar 125 sampel gitu ya, alokasinya sama. Nah, ini nanti pada tahap analisisnya harus menggunakan pembobotan di dalamnya gitu ya. Nah, tahap yang kedua, pendekatan yang kedua, kita bisa melakukan strata dulu. Tadi kan dia membagi perkotaan dan pedesaan, jadi kita strata dulu nih. Nah, ini perhitungan sampelnya dengan menggunakan alokasi proporsional, jadi mempertimbangkan jumlah populasi di masing-masing daerah tingkat 2-nya nih tadi. Nah, besar sampelnya dapat dihitung menurut rumus besar sampel untuk sampel acak stratifikasi. Jadi nanti kita buat untuk strata perkotaan 4 kabupaten kota, kemudian strata pedesaan 4 kabupaten kota gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nih dengan menggunakan rumus untuk sampel acak yang stratifikasi. Nah,
di pedesaan juga seperti itu. Jadi kita hitung rumus untuk sampel acak stratifikasinya gitu ya. Kemudian nanti kita menggunakan koreksi dari efek desainnya untuk tiap stratanya. Jadi nanti misalkan di perkotaan kita dapatkan sampelnya adalah 200 gitu kan. Kemudian nanti kita kalikan dengan desain efek 2 misalkan, berarti nanti untuk yang di perkotaan kita ambil 400 sampelnya. Kemudian untuk di pedesaan juga seperti itu, besar sampelnya dikalikan dengan koreksi efek desain. Jadi ini ya, pada umumnya digunakan efek desain yang sama untuk tiap stratanya. Nah, koreksi efek desain ini diperlukan karena pada sampel desain sampel, peneliti menggunakan metode cluster. Jadi setelah dia menstratakan, kemudian dia memilih desa lagi. Jadi dia menggunakan teknik cluster gitu ya. Jadi dia pertama menggunakan stratified, kemudian dia menggunakan cluster. Makanya kita perlu koreksi untuk efek desainnya. Kalau tadi dia hanya menggunakan strata gitu ya. Nah, ini tidak perlu dikoreksi dengan efek desain, tetapi dia harus memiliki kerangka sampel untuk seluruh populasi yang ada di daerah tingkat 2-nya tadi. Tetapi ketika dia menggunakan metode cluster, dia hanya membutuhkan kerangka sampel di desa terpilih saja. Jadi tidak semua desa di kabupaten atau kota tersebut gitu. Nah, sehingga ketika dia hanya memilih desa-desa yang di randomnya gitu ya, maka dia harus dikoreksi dengan efek desain tadi gitu. Jadi dia tidak langsung ya, jadi dia bertahap. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan metode stratifikasi atau stratified random sampling. Contoh soalnya untuk estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Nah, suatu penelitian awal dilakukan pada satu fakultas di universitas negeri untuk mengetahui prevalensi anemia pada staf fakultas tersebut. Nah, di sini itu hanya pada satu fakultas. Jadi dia pasti memiliki data karyawannya atau pegawainya atau stafnya di fakultas tersebut, gitu ya. Nah, hasil penelitian awal menurut golongan pegawai negeri memperlihatkan prevalensi anemia sebesar 60% pada pegawai golongan 1, 50% pada pegawai golongan 2, 30% pada pegawai golongan 3, dan 20% pada pegawai golongan 4. Nah, pada fakultas tersebut terdapat 100 orang pegawai golongan 1, 100 orang pegawai golongan 2, 150 orang pegawai golongan 3, dan 50 orang pegawai golongan 4. Nah, jadi di sini dia hanya satu fakultas saja. Jadi dia di sini tidak perlu dikalikan dengan desain efek ya, karena dia hanya satu fakultas saja. Nah, berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan presisi mutlaknya sebesar 10%, interval kepercayaannya 95% dan alokasi sampelnya secara proporsional. Jadi dengan mempertimbangkan jumlah karyawan atau pegawai di masing-masing golongan tadi. Nah, ini langkah-langkah pengerjaannya. Jadi karena rumusnya tadi cukup rumit gitu ya, jadi kita buat dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, NH ini menunjukkan jumlah karyawan atau populasi ya di masing-masing golongan tadi. Jadi golongan 1 100, golongan 2 100, golongan 3 150, golongan 4 50. Jadi jumlah keseluruhan pegawainya itu ada 400. Nah, WH ini adalah bobot gitu ya di masing-masing strata. Didapatkan dari besar populasi di golongan 1 ini dibagi dengan keseluruhannya. Jadi 100 dibagi dengan 400. 150 dibagi 400, 50 dibagi 400. Ini adalah pembobotannya. Kemudian N kuadrat H ini jumlah di masing-masing golongan ini dikuadratkan. Jadi 100 kita kuadratkan, 50 kita kuadratkan. Nah,
ini adalah pH ini adalah proporsi di masing-masing stratanya. Jadi stratanya ini adalah golongan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini golongan 1, 2, 3, 4 ini adalah stratanya. Nah, ini 0,6 ini didapatkan dari yang data sebelumnya. Ini dia 60%, 50%, prevalensinya 30% dan 20%. Ini kita pindahkan. Kemudian kita kalikan dengan jumlah pegawai di masing-masing golongan. Jadi 0,6 dikalikan 100, 0,2 dikalikan 50. Hasilnya adalah ini. Ya, kemudian dijumlahkan. Nah, hasil ini itu kita kalikan lagi dengan 1 min pH-nya. Jadi 60 dikali 1 dikurangi 0,6. Kemudian 10 dikali 1 dikurangi 0,2. Hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini tadi N kuadrat H ini dikalikan dengan pH-nya, dikalikan dengan 1 min pH-nya dibagi dengan bobotnya. Ini adalah hasilnya. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah nilai Z-nya untuk CI 95% atau alfanya 5% gitu ya, didapatkan 1,96 dikuadratkan. Kemudian ini rumusnya tinggal kita ganti, masukkan. Kemudian NH dikuadratkan dikali dengan ini adalah presisinya 10%, tadi presisi ini mutlak 10% presisi mutlaknya. Kemudian ini Z tabelnya gitu ya, nilai Z tabelnya untuk CI 95% atau alfa 5%, kemudian dikalikan dengan ini NH dikali pH dikali 1 dikurangi pH. Nah, hasilnya adalah 71. Nah, jadi besar sampel yang diperlukan itu sebanyak 71 pegawai. Nah, dengan menggunakan alokasi proporsional, jadi diperlukan sampel untuk masing-masing golongan pegawai ini. Jadi kita tinggal melibatkan bobot saja untuk memproporsionalkannya gitu ya, atau 100 dibagi 400 dikali 71. Jadi golongan 1 itu ada 18 pegawai, sama golongan 2 juga 0,25 dikalikan 71. Kemudian golongan 3 150 dibagi 400 atau 0,375 dikali 71. Hasilnya 27 pegawai. Golongan 4 ini 50 dibagi 400 atau 0,125 dikalikan 71 itu sekitar 9 pegawai. Nah, ini totalnya adalah 72 pegawai. Nah, ini dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah pegawai di masing-masing golongannya. Jadi, semakin banyak jumlah pegawai di masing-masing golongan ini, maka sampel yang terpilih itu akan semakin banyak gitu ya, atau semakin besar. Nih, kenapa di golongan 4 hanya 9 pegawai? Karena jumlah pegawai di golongan 4 itu hanya 50. Kenapa di golongan 3 jumlah pegawai yang bisa dijadikan sampel itu lebih besar dari golongan lainnya? Karena jumlah pegawai di golongan 3 itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai di golongan lainnya. Jadi kemungkinannya dia semakin besar untuk terpilih sebagai sampel. Nah, tadi rumus yang panjang yang sudah kita hitung ini bisa kita hitung dengan menggunakan software sample size gitu ya, untuk yang stratified sampling. Jadi di 1 min alfanya atau CI-nya kita masukkan 95, D-nya atau presisinya absolut, presisi absolut ini kita masukkan 0,1. L-nya ini adalah jumlah stratanya, jumlah golongannya kalau di sini, karena kan strata kita golongan. Nah, jumlah stratanya di sini ada 4. Kita masukkan 4. Kemudian ini populasi size di masing-masing strata. Jadi ini ada H1, H2, H3, H4 gitu ya. H di sini stratanya. Jadi H1 jumlah populasinya ada 100, golongan 1 tadi. Ini golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Kemudian proporsinya kita sudah tahu nih.
sebelumnya kan, dari penelitian sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan 0,6, 0,5, 0,3, 0,2. Kemudian relative weight-nya atau bobotnya tadi ya. Berarti ini kan 100 dibagi total dari populasi keseluruhannya, berarti 100 dibagi 400. 100 dibagi 400 hasilnya 150 dibagi 400 dan 50 dibagi 400. Nanti akan saya tunjukkan. Dapatlah N-nya adalah 71. Nah, hasil perhitungan tadi kita, nih perhitungan kita yang tadi itu sama dengan perhitungan dengan menggunakan software sample size. Maka perhitungan kita dengan menggunakan tabel ini adalah sudah tepat. Nah, sekarang saya contohkan untuk penggunaan software sample size-nya. Jadi kalian buka software sample size, kemudian masuk ke bagian sampel survei, kemudian pilih yang stratified sampling, kemudian klik estimate. Nah, ini adalah stratified sampling ya untuk yang survei. Di sini kita masukkan 95% CI-nya. Nah, ini adalah presisi mutlaknya 0,1. Kemudian L-nya tinggal kita pilih berapa, apakah 3, 4 dan seterusnya. Di sini strata kita ada 4 karena golongannya ada 4. Nah, untuk populasi di masing-masing strata tadi golongan 1 ada 100. Tinggal diketikkan saja, golongan 2 ada 100, pindahkan, golongan 3 ada 150, golongan 4 gunakan kursor yang di bawah ini. Nah, golongan 4 jumlahnya adalah 50. Kemudian proporsi di masing-masing golongan. Golongan 1 tadi 0,6, golongan 2 adalah 0,5, golongan 3 adalah 0,3, kemudian golongan 4 adalah 0,2. Kemudian bobotnya tadi adalah 100 dibagi 400, berarti 0,25 sama 100 dibagi 400 0,25, 150 dibagi 400 0,375, kemudian 50 dibagi 400 adalah 0,25, 0,125. Nah, ini 125. Nah, hasilnya adalah 71. Nih ya, hasilnya sama dengan yang tadi kita hitung dengan menggunakan tabel. Oke. Nah, kemudian ini adalah tugas kalian, jadi soalnya sama, hanya saja kalian merubah presisi mutlak tadi menjadi presisi relatif, gitu ya. Presisi relatifnya 10%, kemudian interval kepercayaannya sama, alokasi sampelnya juga proporsional untuk tiap stratanya, gitu ya. Kalau ditanya apakah ini bisa menggunakan rumus sample size yang tadi? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalian harus menghitung dengan menggunakan rumus atau tabel bantuan seperti ini, gitu ya. Jadi kalian masukkan nilainya tadi, ini sudah ada kan. Nah, tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya. Ya, ini untuk soal tugasnya. Jadi untuk tugasnya. Nah, tugasnya nanti akan kalian ketik, kemudian kalian masukkan ke e-learning untuk mata kuliah rancangan sampel. Nah, ini yang perlu kalian ingat untuk nilai alfa atau nilai Z untuk alfa dan nilai Z untuk alfa per 2. Apa bedanya nilai Z alfa dan nilai Z alfa per 2? Ini adalah untuk penentuan hipotesisnya. Apakah hipotesisnya satu sisi atau satu arah, atau hipotesisnya yang dua sisi atau dua arah. Jadi kalau Z alfanya ini menunjukkan bahwa hipotesisnya adalah yang satu sisi. Kalau Z alfa per 2 ini adalah untuk yang hipotesisnya adalah dua sisi, gitu ya. Nah, untuk alfa 0,05 atau 5% atau CI-nya atau interval kepercayaannya 95%, Z alfanya itu menjadi 1,65, gitu ya. Nah, kalau untuk yang Z alfa per 2-nya karena dia dua sisi, maka Z alfa per 2-nya itu nilai Z tabelnya adalah 1,96, gitu ya. Nah, ini adalah nilai Z yang harus kalian ketahui, gitu.
Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nanti akan coba kita berikan pembahasannya, gitu ya. Kita bahas sama-sama untuk tugasnya. Silakan melanjutkan ke materi selanjutnya, perkuliahan selanjutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.